Mari kita berdoa sekali lagi, minta Tuhan boleh memimpin pemberitaan firman pada pagi ini. Kami sungguh bersyukur Bapa, ada salib Kristus yang boleh menjadi kesempurnaan di hadapan Engkau sebagai korban yang tidak bercacat celah. Sehingga Engkau boleh menerima pengorbanan yang dilakukan oleh anak tunggal-Mu Yesus Kristus di atas kayu salib. Melalui itu, setiap kami yang datang kepada Engkau di dalam iman kepada Kristus, yang melihat kepada salib itu, boleh mendapatkan satu kebenaran di dalam Kristus yang sempurna, sehingga kami boleh berdiri di hadapan Allah dengan satu jaminan akan kebenaran, kehidupan kekal, tidak adanya penghakiman karena dosa-dosa kami kembali. Dan kami juga bersyukur Bapa, karena cinta kasih-Mu yang Kau nyatakan di dalam salib yang Kau telah kerjakan di dalam putra tunggal-Mu Yesus Kristus itu, boleh membawa kami hidup sebagai anak-anak-Mu yang memiliki seorang Bapa yang penuh dengan kasih karunia dan kebaikan, yang maha bijaksana, maha benar, dan segala sesuatu yang diputuskan tidak pernah bersalah, tetapi juga yang maha kuasa untuk menjadikan apa yang Kau rencanakan terjadi di dalam dunia dan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga memiliki satu jaminan, kalau Engkau sebagai Bapa kami pasti akan mengaruniakan segala yang baik bagi kehidupan kami. Khususnya pada pagi hari ini ketika kami akan menghampiri Engkau dengan pemberitaan firman, kami memohon Engkau juga boleh mengaruniakan yang baik itu bagi kami, yaitu pengertian firman yang benar, pengertian firman yang boleh mengubah cara pikir kami, sikap hati kami, dan perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu dan kebenaran-Mu. Tolong kami Bapa, berikan kami kerinduan yang besar untuk senantiasa datang kepada Engkau dan menantikan firman boleh dikabarkan. Karena kami tahu bahwa firman-Mu adalah hidup dan hidup yang kekal itu. Kiranya Engkau boleh pimpin hamba-Mu juga di dalam memberitakan firman pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 9. Kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Kisah Rasul pasal 9, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan yang menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari
pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama dengan murid-murid di Damsyik. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah satu kisah yang penting sekali di dalam kisah para rasul. Yaitu kisah mengenai pertobatan yang dialami oleh Saulus. Dan begitu pentingnya kisah yang dialami oleh Saulus ini, Lukas di dalam mencatat kisah rasul itu sampai 3 kali mencatat kisah pertobatan dari Rasul Paulus ini. Saudara bisa lihat itu pertama di dalam kisah rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19a. Lalu yang kemudian kedua adalah dalam kisah rasul 22 ayat 3 sampai 16. Dan yang ketiga adalah di dalam kisah 26 ayat 9 sampai ayat 18. Nah, ini menjadi satu hal yang ketika dicatat 3 kali, berarti ada satu penekanan yang Lukas ingin nyatakan kepada kita melalui peristiwa pertobatan dari Rasul Paulus ini. Padahal kisah-kisah pertobatan yang lain ada dicatat di dalam kisah para rasul. Tetapi ketika Lukas mencatat kisah-kisah itu, Lukas biasanya tidak mengulang sampai 2 kali. Cuma cukup mencatat 1 kali saja. Dan pada waktu Lukas mencatat peristiwa itu 1 kali saja, itu pun hanya sekedar sesuatu pernyataan yang menyatakan kalau dia bertobat atau Tuhan membuka hatinya atau telinganya untuk mendengar, lalu ia kemudian datang dan percaya kepada Kristus. Tapi yang lainnya berbicara tentang firman yang dikabarkan lebih banyak. Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Petrus berkhotbah, lebih banyak lagi orang bertobat. Filipus berkhotbah, orang-orang di kota Samaria bertobat. Filipus berkhotbah, ada satu orang bernama Simon penyihir juga turut dikatakan bertobat. Ada sida-sida dari Ethiopia yang dilayani oleh Filipus itu bertobat. Petrus berkhotbah, Cornelius dan satu keluarganya bertobat. Cuma seperti itu. Tapi pada waktu berbicara tentang Saulus yang bertobat, itu punya kisah yang sangat panjang sekali. Nah, mengapa ini menjadi unsur yang penting sekali sehingga Lukas harus mencatat sebanyak 3 kali dari kisah pertobatan Saulus ini. Karena kalau kita perhatikan, misalnya kita komparasikan dengan surat Galatia, maka di dalam surat Galatia pasal ketiga, di situ Paulus sendiri mencatat, demi untuk membuktikan kalau keselamatan itu adalah sesuatu yang bukan merupakan hasil usaha manusia. Bukan merupakan satu pekerjaan yang dilakukan oleh manusia berdasarkan ketaatannya kepada hukum Tuhan. Bukan sesuatu yang muncul dari hati dan keinginan manusia itu sendiri. Tetapi melainkan karena kasih karunia dan anugerah dari Tuhan Allah. Maka Paulus memasukkan
kisah pertobatannya di Galatia pasal 3 itu. Menjadi satu contoh hidup dari seorang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Jadi pada waktu kita melihat kisah dari pertobatan Saulus, Lukas mencatat hal itu. Kita pertama bisa melihat ada poin di mana Paulus mau menekankan dia bisa percaya kepada Tuhan. Itu adalah kasih karunia Kristus semata-mata dan tidak ada sesuatu pun dari keinginan hati dia yang mau datang dan percaya kepada Kristus. Memang ada yang lain mengatakan seperti ini. Mengapa Paulus di sini dicatat sampai 3 kali pertobatannya? Karena mau mengatakan bahwa dasar dari pemahaman yang akhirnya membuat Paulus itu menuliskan surat Roma, teologinya itu semua juga bersumber dari kebenaran yang dia dapatkan dari Tuhan melalui pengalaman, salah satunya ya, melalui pengalaman pertobatan yang dialami oleh Rasul Paulus. Saudara bisa lihat itu di dalam surat Roma, misalnya Paulus berkata, mengapa semua manusia tidak ada yang mencari Tuhan? Semua manusia berdosa. Munculnya dari mana? Kesadaran bahwa manusia memang berdosa dan salah satu yang paling berdosa adalah diri dia. Pada waktu bicara tentang sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu tapi itu adalah sesuatu yang dikaruniakan Tuhan di dalam Efesus pasal 2. Sebabnya karena apa? Dia melihat bahwa diri dia adalah orang yang tidak layak menerima kasih karunia itu. Sehingga dia ketika menerima itu, dia baru sadar bahwa keselamatan dia adalah sepenuhnya bersumber dari kasih karunia Tuhan. Masih banyak hal-hal lain yang dicatat oleh kitab suci berkenaan dengan pengertian Paulus akan keselamatan, akan kebenaran yang dikaruniakan oleh Tuhan melalui peristiwa yang dia alami di dalam pertobatan dia. Tapi ini bukan menjadi dasar utama yang membuat Paulus membangun sebuah doktrin. Tetapi yang menjadi dasar Paulus membangun sebuah doktrin adalah kebenaran kitab suci yang ada di dalam perjanjian lama, yang juga dia dapatkan dari Tuhan. Dalam surat Galatia dikatakan, aku mendapatkan kebenaran yang aku ajarkan itu bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan sendiri. Itu yang menjadi satu kebenaran yang dia tulis di dalam surat-suratnya kepada orang-orang Kristen. Tetapi untuk mendukung kebenaran yang dia nyatakan itu, salah satunya adalah pertobatan dia. Kisah dia bertemu dengan Kristus itu menjadi satu dasar kebenaran untuk mengkonfirmasi kalau apa yang diajarkan oleh Paulus itu juga adalah sebuah kebenaran. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan masuk ke dalam pembahasan ini ya. Apa yang membuat Paulus itu mengalami satu pertobatan di dalam hidup dia? Apakah karena dia ketika berjalan ke Damaskus, dia dalam kondisi yang ingin berjumpa dengan Kristus? Apakah dalam perjalanannya ke Damaskus, Paulus sedang merenung-renungkan berkenaan dengan kematian Stefanus dan berkenaan dengan kesaksian atau khotbah yang diberikan oleh Stefanus akan siapakah Kristus itu? Jawabannya adalah tidak. Paulus bukan seorang yang dalam kondisi yang sedang menggumulkan imannya atau sedang dalam kondisi yang goncang pengertian dia akan kebenaran tentang Kristus. Tetapi di dalam pemikirannya, Kristus adalah manusia. Kristus adalah seorang yang harus disingkirkan dari orang-orang Yahudi. Kristus adalah seorang yang sepatutnya menerima anatema dalam hidupnya bersama dengan orang-orang Kristen yang lainnya. Karena apa? Karena Kristus mengajarkan diri dia adalah Allah. Kristus mengajarkan bahwa manusia harus menyembah kepada diri dia. Dan orang-orang Kristen adalah orang-orang yang tidak lagi beribadah kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi mereka kemudian beribadah kepada Yesus Kristus. Makanya mereka harus disingkirkan dari kehidupan orang-orang Yahudi. Mereka harus bahkan dianiaya dan kalau bahkan perlu mereka harus dibunuh karena tindakan mereka yang melawan iman dari Abraham, melawan Taurat yang diberikan oleh Musa itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bisa lihat pengertian ini dari apa yang dikatakan Paulus di dalam Filipi pasal 3. Silakan bisa buka Filipi pasal 3 ya.
Di dalam Filipi pasal 3, ketika Paulus berbicara tentang siapa dirinya, di dalam ayat yang keempat. Saya baca dari ayat yang ke-1b ya. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi pada waktu Paulus berbicara tentang imannya, tentang pengertiannya terhadap kebenaran yang ada di dalam perjanjian lama, dia mengerti bahwa apa yang diajarkan oleh Musa, Taurat, itu adalah satu kebenaran. Sesuatu yang tidak boleh dikompromikan sama sekali. Dia harus mentaati itu dengan sepenuh hatinya dan juga dengan seluruh kemampuan yang dia miliki. Makanya Paulus berkata, aku adalah orang yang hidup di dalam ketaatan. Aku tidak bercacat sama sekali di dalam mentaati Taurat Tuhan. Dan kegiatanku adalah menganiaya jemaat Tuhan atau orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Jadi pada waktu dia pergi ke Damaskus, Paulus bukan dalam kondisi sebagai orang yang sedang menggumulkan khotbah yang diberitakan oleh Stefanus, kematian Stefanus demi nama Yesus Kristus, tetapi dia dalam satu keyakinan yang begitu pasti bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kebenaran. Dan itu yang mendorong dia pergi bukan hanya di Yerusalem saja mencari dan menganiaya jemaat, tetapi dia rela pergi ratusan kilometer keluar dari Yerusalem demi untuk bisa menangkap orang-orang Kristen Yahudi, lalu menyeret mereka kembali ke Yerusalem dan mulai menganiaya mereka. Dan kalau mereka menolak menyangkal iman mereka, tidak sungkan-sungkan Paulus untuk membunuh mereka semua. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita membaca di dalam surat Paulus kepada Timotius, di situ dikatakan pada waktu Paulus melakukan tindakan itu, dia bukan dalam kondisi yang menyesal, tetapi justru dia di dalam kondisi yang menikmati perbuatannya untuk menganiaya orang-orang Kristen pada waktu itu. Nah, mengapa ini bisa muncul di dalam pemikiran dari Paulus? Mengapa hatinya tidak ada rasa bersalah sama sekali ketika dia menjalankan tindakan kekerasan itu dan kekejaman kepada orang-orang Kristen? Kalau kita mungkin ketika kita melihat ada seorang yang tidak melakukan satu dosa di dalam hidupnya, tidak ada satu dasar untuk menghukum diri dia, lalu orang itu dibunuh di depan mata kita. Mungkin kita akan menjadi orang yang terdiam, merenungkan kembali apakah perbuatan kita itu adalah perbuatan yang berdosa, ataukah kita harus meneruskan perbuatan itu atau tidak. Tetapi Paulus pada waktu itu tidak berpikir seperti itu. Dia terus mengejar orang Kristen dan dia terus menganiaya orang Kristen. Ada yang mengatakan seperti ini. Mungkin karena Paulus membaca kisah yang ada di dalam Bilangan. Di dalam kisah Bilangan, di situ orang-orang Yahudi pada waktu itu tergiur untuk kawin campur dengan orang-orang Moab. Karena perempuan-perempuan Moab dan laki-laki Moab cantik-cantik. Sehingga mereka kawin campur dengan bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, akibat daripada kawin campur itu, maka mereka juga turut bukan hanya menerima pasangan yang tidak beriman, tetapi juga turut menerima dewa-dewa sembahan dari
pasangan-pasangan mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Dan ini membuat bangsa Israel kemudian mendapatkan hukuman Tuhan yang sangat hebat sekali, di mana mereka mengalami tula. Mereka mengalami kematian akibat dari penyembahan berhala yang mereka lakukan akibat dari kawin campur itu. Lalu pada waktu hal itu terjadi, bagaimana cara akhirnya Tuhan reda di dalam murkanya dan akhirnya tidak lagi menjatuhkan hukuman kepada bangsa Israel. Pada waktu itu dikatakan Pinehas, seorang dari anak Harun, melihat bahwa ada sepasang kekasih di depan mata mereka yang sedang bercumbu dan melakukan satu dosa. Lalu dia mengambil tombaknya, lalu dia kemudian menusukkan tombaknya ke tubuh dari pasangan itu sampai dua-duanya tembus dan mati. Dan pada waktu itu murka Tuhan menjadi reda. Nah, berdasarkan hal ini ada yang mengatakan mungkin Paulus juga seperti itu atau Saulus seperti itu. Pada waktu dia melihat orang-orang Kristen itu meninggalkan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, meninggalkan Taurat yang dia ajarkan oleh Musa, meninggikan manusia yang sebenarnya seorang manusia saja sampai ke dalam derajat Tuhan lalu sujud menyembah kepadanya. Ini akan mendatangkan bencana yang hebat kepada Israel, hukuman dari Tuhan Allah. Itu sebabnya dia harus pergi berusaha untuk menghentikan penyebaran dari iman Kristen. Dan bahkan untuk itu dia tidak sungkan untuk membunuh orang-orang Kristen itu. Itu sebabnya dia pergi menuju kepada Damaskus pada waktu itu. Untuk melakukan misinya yang dia pikir sedang mentaati Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan itu. Tetapi di dalam tengah perjalanan, Alkitab mencatat terjadilah satu peristiwa yang luar biasa, yang tidak pernah dialami oleh semua manusia yang lain dalam hidup mereka. Yaitu Yesus kemudian menampakkan diri dalam cahaya kemuliaannya dan melingkupi Paulus dan semua orang yang menyertai Saulus di dalam misi menuju ke Damaskus itu. Dan pada waktu itu semuanya rebah ke tanah atau jatuh ke tanah. Dan mereka kemudian, khususnya Paulus ya, mendengar ada suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan pada waktu itu Saulus bertanya, siapa engkau Tuhan? Lalu dari suara itu mengatakan bahwa akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, apa yang mendorong Saulus untuk bertanya, siapa engkau Tuhan? Ada yang mengatakan Saulus mungkin dalam kondisi yang bingung pada waktu itu. Karena pada waktu itu mendadak cahaya yang begitu terang, lebih terang dari matahari, menyinari mereka dan menyelungkupi mereka semua. Sehingga ia kemudian bertanya, siapa engkau Tuhan? Tetapi di sisi lain saya juga percaya bahwa seperti yang Paulus katakan di dalam Roma 1 ayat 18. Semua orang yang dicipta oleh Tuhan, di dalam hatinya ditanam benih agama, benih iman, benih yang mengetahui bahwa ada penciptanya. Dan semua orang tidak bisa menyangkali kalau dia adalah ciptaan Tuhan dan dia harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Itu sebenarnya pada waktu Bapak Ibu baca di dalam perjanjian lama. Ketika orang-orang yang beriman itu bertemu dengan Tuhan yang menyampaikan diri seperti seorang manusia, maka mereka langsung mengenali bahwa yang ada di hadapan mereka itu adalah Tuhan. Dan ini membuat kita bisa melihat bahwa semua manusia suatu hari nanti pasti tahu bahwa Tuhan itu siapa dan mereka harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Itu sebenarnya Bapak Ibu bisa melihat di dalam Filipi pasal 2. Dikatakan bahwa pada waktu Yesus datang kedua kali, semua lutut akan bertekuk di hadapan Yesus Kristus dan menyembah dia dan mengakui kalau dia adalah Tuhan. Tetapi pada waktu penyembahan itu terjadi, penyembahan itu bukan sesuatu yang sama dengan Kisah Rasul pasal 9. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada waktu Yesus menampakkan diri dengan segala kemuliaannya, semua manusia melihat dan mengetahui bahwa dia adalah pencipta mereka, pencipta diri kita. Maka apa yang terjadi pada waktu itu bertolak belakang dengan apa yang Saulus alami di dalam Kisah Rasul pasal 9. Bedanya di mana? Di dalam kedatangan Kristus yang kedua, semua orang harus mengakui dia Yesus.
Tetapi Alkitab mengatakan mereka yang di luar imannya kepada Kristus, mereka yang tidak percaya kepada Kristus, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan penghakiman dari Yesus Kristus. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Tidak ada lagi kesempatan untuk menyadari, oh ternyata Yesus sungguh-sungguh adalah Tuhan. Kalau dia adalah Tuhan berarti saya sekarang harus bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tuhan tolong terima saya karena saya sudah mengakui Engkau adalah Tuhan. Alkitab bilang tidak. Pada waktu itu semua pengakuan sudah terlambat dan manusia harus menghadapi penghakiman. Orang percaya bagaimana? Alkitab juga mengatakan orang percaya akan mendapatkan satu penghakiman. Tetapi bukan untuk menentukan hidup dan mati. Tetapi untuk menentukan upah yang mereka lakukan di dalam hidup mereka. Mana yang lebih banyak? Untuk hal-hal kekal atau hal-hal yang sementara? Untuk kepentingan Tuhan atau untuk kepentingan pribadi diri kita sendiri? Itu yang akan menjadi penentu upah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bukan hidup dan mati. Tapi pada waktu kita baca Kisah Rasul pasal 9, yang terjadi adalah sebaliknya. Pada waktu Tuhan menyatakan dirinya kepada Saulus, pada waktu itu dengan segala kemuliaannya membuat Saulus bukan untuk dihakimi, tetapi justru membuat Saulus mengalami pertobatan di dalam hidup dia. Membuat Saulus mengenal bahwa Yesus adalah Allah. James Boyce mengatakan pada waktu Yesus berkata bahwa akulah Yesus, akulah yang engkau aniaya itu. Maka James Boyce berkata sebenarnya pada waktu itu Yesus sedang berkata atau Allah sedang berkata, aku adalah Allah dan aku adalah Yesus. Saya kira itu adalah satu statement yang menakutkan sekali bagi Saulus. Karena pada waktu itu dia sedang berpikir dia sedang melayani Tuhan. Dia sedang berpikir bahwa dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia berpikir bahwa Tuhan senang atas perbuatan yang dia lakukan. Tetapi yang ternyata adalah dia sedang menganiaya Tuhan yang dia layani itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bayangkan ya. Kalau kita terus menolak Kristus. Suatu hari ketika kita berdiri di hadapan Yesus. Kita berpikir kita melakukan kebenaran. Menolak Kristus, tapi ternyata Yesus sungguh-sungguh adalah Tuhan. Apa yang terjadi? Saya kira kita akan ada di dalam kondisi yang ketakutan sekali, tetapi juga dalam kondisi yang tidak pernah bisa berbuat apa-apa sama sekali untuk menyelamatkan hidup kita. Karena kita sudah berdiri di hadapan hakim atas semua hakim yang ada di dalam dunia ini. Raja di atas semua raja, dan yang tidak pernah bisa disogok sama sekali untuk mengubah status kita. Tapi bersyukurnya adalah pada waktu peristiwa itu terjadi kepada Saulus. Ketika Tuhan menampakkan diri dengan segala kemuliaannya, yang ada adalah pertobatan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, inilah berita Injil. Kalau kita tanya apa itu Injil? Apa itu kisah tentang kabar baik itu? Kabar baik itu adalah seorang yang melihat kepada kemuliaan Yesus. Dan pada waktu dia melihat kepada kemuliaan Yesus, mereka tidak dihakimi atau kita tidak mengalami penghakiman. Tetapi justru kita mengalami satu penebusan atas dosa kita. Karena kita tahu bahwa Yesus Kristus datang untuk menebus kita. Mengaruniakan kebenaran bagi diri kita melalui kematian itu. Yang dia alami di atas kayu salib. Sehingga kita tidak ada berdiri di hadapan penghakimannya ketika Tuhan menyatakan diri dia dengan segala kemuliaannya pada akhir zaman nanti. Jadi pada waktu kita berbicara tentang Injil. Injil itu adalah satu karunia yang Tuhan berikan melalui anugerah kita bisa melihat akan kemuliaan yang Kristus kerjakan di dalam kehidupan kita yang berdosa. Dan ini bukan sesuatu yang diperuntukkan kepada semua manusia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang dinyatakan di dalam Kisah Rasul pasal 9 itu menyatakan bahwa hanya Paulus sendiri yang melihat kepada Kristus dan mendengarkan suara yang mengatakan bahwa akulah Yesus yang engkau aniaya itu.
Orang-orang yang ada di sekitar Yesus yang mengawali Paulus untuk pergi menuju ke Damaskus, menjalankan rencana Paulus. Semuanya tidak mendengar kalimat yang keluar dari mulut Tuhan yang mengatakan, akulah Yesus yang menganiaya, yang engkau aniaya itu. Tapi mereka hanya melihat cahaya yang bersinar terang menyelubungi diri mereka. Dan Paulus yang ketika setelah peristiwa itu menjadi buta secara seketika. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita mengerti hal ini, apa yang kita bisa petik? Yaitu pada waktu kita melihat peristiwa Paulus, Paulus mau mengatakan, aku bisa selamat itu bukan karena aku ingin untuk diselamatkan dalam Kristus. Aku bisa datang kepada Kristus itu bukan dalam benakku sudah aku pikirkan terlebih dahulu kalau aku akan datang dan percaya kepada Kristus. Aku bisa kemudian beriman dan diselamatkan di dalam Kristus. Itu bukan karena kemampuanku dan pengertianku, pemahamanku akan firman Tuhan yang membuat aku bisa memahami kalau Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sesungguhnya. Nah, aku bisa datang kepada Kristus itu adalah sesuatu yang bukan karena Tuhan melihat terlebih dahulu aku akan datang dan percaya kepada Kristus. Istilah lainnya adalah pra-pengetahuan Tuhan. Kenapa? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pertama, kalau kita berkata Paulus ingin percaya pada Yesus dalam kondisi yang bergumul. Tadi Filipi berkata, Kisah Rasul berkata, Timotius berkata bahwa Paulus tidak sedang bergumul pada waktu itu. Dia dengan satu keyakinan penuh untuk menjalankan misinya, menganiaya orang-orang Kristen. Lalu kalau kita berkata bahwa Paulus akan bertobat karena Kristus melihat terlebih dahulu dari kekekalan. Kalau suatu hari Paulus akan percaya kepada diri dia, maka dia dipilih untuk menjadi orang percaya. Maka yang terjadi adalah bukan seperti itu. Paulus bisa percaya karena apa? Karena Yesus memaksa Paulus untuk percaya. Saya pakai istilah memaksa ya. Karena Tuhan Yesus menyatakan dirinya di hadapan Paulus yang membuat Paulus tidak punya pilihan lain kecuali harus mengakui kalau Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dan Allah yang sejati yang dia pikir sedang dilayani tetapi justru yang sedang dia aniaya dalam hidup dia. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Itu sebenarnya pada waktu kita melihat Kisah Rasul pasal 9. Mengapa ini menjadi satu kisah yang begitu penting sekali? Karena Kisah Rasul pasal 9 itu menjadi satu dasar yang membuktikan bahwa keselamatan manusia itu bukan karena usaha manusia. Keselamatan kita itu bukan karena pekerjaan baik yang kita lakukan melalui ketaatan kita pada hukum-hukum agama. Tetapi keselamatan itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Seperti yang diberikan Tuhan kepada Saulus atau Paulus yang pada waktu itu pergi menuju perjalanan ke Damaskus untuk menganiaya jemaat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mungkin secara derajat kejahatan kita bukan orang yang sejahat Paulus. Mungkin secara derajat kebaikan kita adalah orang tanda kutip lebih baik dari Paulus. Karena kita tidak menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, secara natur kita adalah orang yang sama seperti Paulus. Orang yang berdosa, orang yang harus dihukum, orang yang harus menerima penghakiman dari Tuhan Allah. Dan secara prinsip kita sama-sama membutuhkan karunia Kristus untuk bisa diselamatkan. Itu yang terjadi. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Paulus di dalam Galatia berkata bahwa aku menjadikan diriku contoh bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan, tetapi karena kasih karunia dari Tuhan Allah. Saya percaya ini yang membuat Lukas menuliskan di dalam 3 bagian Kisah para Rasul tentang kisah pertobatan yang Paulus alami. Suatu kisah yang membuktikan dan menutup mulut orang-orang yang mendengarkan kesaksian Paulus. Karena mereka tidak bisa membantah lagi. Ada bukti nyata kok di depan mereka orang yang dibenarkan berdasarkan kasih karunia. Orang yang mendapatkan satu
kesempatan berdiri di hadapan Allah dengan tanpa ada cacat celah yang diungkit oleh Tuhan Allah karena dosa dan kejahatan yang dia lakukan, karena dia percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, inilah yang namanya berita Injil. Ini adalah kasih karunia yang Tuhan sediakan bagi diri kita yang berdosa ini. Nah, ini menjadi dasar juga kita berkata seperti ini. Pada waktu kita mendengar Injil, tidak ada satu orang pun yang bisa beralasan saya terlalu jahat untuk mendapatkan penebusan dari Kristus. Boleh enggak kita ngomong kayak gitu? Saya yakin tidak. Mengapa? Karena Paulus adalah orang yang Tuhan pakai sebagai orang yang menempati posisi yang paling bawah di dalam kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Saya pakai istilah paling bawah itu maksudnya adalah kayak gini. Pada waktu Paulus bertobat, dia di dalam kondisi yang sejahat-jahatnya yang bisa dilakukan oleh manusia. Mungkin saudara bayangin ya, Paulus gak mutilasi orang kok dan segala macam kayak gitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu Paulus melakukan kejahatan itu, dia melakukan dengan satu kesadaran untuk menikmati apa yang dia lakukan itu dan dia senang untuk melakukan itu. Dia bukan orang yang masih punya belas kasih, tetapi dia adalah orang yang dengan begitu tega memisahkan keluarga orang-orang Kristen, memisahkan ibu dari anak-anaknya demi untuk menegakkan prinsip dia bahwa Taurat itu kebenaran, orang Kristen itu sesat. Itu saya pada waktu kita berkata bahwa saya terlalu jahat untuk bisa ditebus oleh Kristus. Mungkin pertanyaan kedua kita harus tanya adalah seperti ini. Kita sudah lakukan kejahatan yang lebihin Paulus belum? Kalau kita belum melakukan kejahatan yang melampaui yang dilakukan oleh Paulus, Paulus sendiri diampuni oleh Tuhan kok. Kenapa kita tidak diampuni? Apakah Tuhan kurang kuasa untuk memberikan pengampunan itu? Lalu kita bilang tidak, karena Paulus sendiri mengalami pengampunan itu. Dan saudara, ada hal yang penting lagi pada waktu kita melihat peristiwa ini, yaitu apa? Yaitu pada peristiwa ketika Paulus itu diselamatkan, Tuhan menjadikan Paulus itu sebagai contoh hidup dari orang yang menerima anugerah. Itu berarti kita juga harus melihat hidup kita itu adalah contoh hidup yang Tuhan ingin nyatakan dari anugerah yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Kita ketika mengikut Tuhan, saudara jangan pernah berpikir bahwa yang namanya mengikut Tuhan itu adalah urusan personal pribadi saya dengan Tuhan. Dan segala sikap yang saya lakukan dalam hidup saya itu adalah urusan pribadi saya dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Dan juga apa yang dilihat oleh orang dari kehidupan saya. Apa yang Paulus lakukan dan tuliskan di dalam Galatia dan Lukas catat di dalam Kisah Rasul sampai 3 kali dari kisah pertobatan. Itu membuktikan bahwa apa yang dihidupi oleh Paulus setelah dia mengalami pertobatan itu dan pertobatan yang dia alami sendiri. Itu menjadi satu kesaksian bahwa dia sungguh-sungguh mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Bapak Ibu paham maksud saya? Maksudnya adalah kayak gini. Pada waktu saya menjalani hidup ini, kita itu adalah satu contoh yang Tuhan berikan dalam dunia untuk orang-orang dunia melihat siapa orang yang berdiri di depan mereka. Mereka adalah orang yang mendapatkan kasih karunia atau tidak. Mereka adalah orang yang sudah diselamatkan dalam Kristus dan mendapatkan pengampunan atau tidak. Mereka adalah orang yang ditransformasi oleh Injil atau tidak di dalam hidup mereka. Mereka adalah orang yang penuh dengan satu kehidupan yang dipenuhi dengan damai sejahtera atau tidak. Itu Tuhan ingin pertontonkan kepada dunia melalui kehidupan kita. Dan caranya bagaimana? Dunia melihat ada damai tidak? Dunia melihat ada kasih karunia tidak? Dunia melihat ada pengampunan tidak? Dunia melihat
ada ucapan syukur dan penuh dengan sukacita tidak dalam kehidupan kita. Dunia melihat ada kuasa tidak dari Injil Kristus yang katanya mentransformasikan manusia dan menyelamatkan manusia dari dosa. Dunia melihat hidup kita sama dengan diri mereka yang berdosa, atau hidup kita berbeda dari diri mereka yang ada di dalam kuasa dosa. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, semuanya mengarahkan orang punya mata dan pemikiran mereka dan perasaan mereka menuju kepada siapa Tuhan yang kita sembah. Kita tampilkan Tuhan seperti apa? Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh dengan kemurahan, Tuhan yang penuh dengan kesetiaan, Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, Tuhan yang penuh dengan pengampunan, Tuhan yang penuh dengan kebenaran, Tuhan yang penuh dengan kesucian, Tuhan yang penuh dengan segala hikmat dan bijaksana, Tuhan yang penuh dengan keadilan. Atau mereka berkata, Tuhanmu sama aja dengan Tuhan kami, gak ada bedanya. Kenapa? Karena hidupmu gak ada beda dengan kami. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hidup kita ditebus oleh Kristus dengan satu tujuan. Seperti yang dialami oleh Paulus, yaitu untuk tidak memiliki pilihan lain kecuali untuk menyatakan Kristus dalam hidup kita. Itu tujuannya. Kalau enggak Tuhan enggak perlu repot-repot mati di kayu salib kok. Kalau enggak Tuhan tidak perlu repot-repot menyatakan kebenarannya kepada diri kita. Dan tidak perlu repot-repot untuk membuat kita yakin kalau Dia adalah hikmat dan bijaksana, bukan kebodohan yang seperti dilihat oleh dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, keselamatan kita, pertobatan kita, itu adalah sesuatu yang Tuhan ingin jadikan sebagai contoh orang berdosa yang dibenarkan menurut kasih karunia. Ada hal lain tidak yang kita bisa lihat di dalam bagian ini? Tentunya ada, tapi saya mau kita merenungkan ini lebih jauh. Dan kita sungguh-sungguh merenungkan dari pengalaman hidup dan apa yang kita tampilkan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita ya, untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan. Saudara jangan pikir sekali lagi, saya punya urusan bersama Tuhan, itu urusan pribadi. Paulus di dalam menjalani hidup setelah bertobat, dia ada bersama dengan umat percaya. Dia menyatukan diri bersama dengan mereka. Dan mulai hari itu orang bisa melihat kalau dia adalah orang Kristen yang bukan lagi orang Yahudi yang menganiaya jemaat orang Kristen. Dan apapun yang kita lakukan, itu adalah sesuatu yang mengarahkan orang langsung kepada Tuhan kita. Bukan kepada pribadi kita. Makanya di dalam Galatia 2 ayat 20 Tuhan berkata, atau Paulus berkata apa? Bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sekarang kalau orang melihat kita, dia melihat aku yang hidup atau Kristus yang hidup. Jadi pada waktu kita berbicara tentang hidup kita, satu sisi kita bisa berkatakan, itu menyatakan identitas saya itu siapa. Yang kedua adalah itu menjadi satu penguji dari diri kita pribadi. Apakah kita adalah milik Kristus atau bukan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita ya. Mari kita masuk dalam doa. Kembali kami berdoa bersyukur Bapa untuk firman-Mu, untuk kesaksian hidup yang boleh dinyatakan oleh Paulus. Pengalaman pertobatan yang Paulus alami yang boleh menjadi satu kesaksian yang nyata akan seseorang yang mendapatkan kasih karunia penebusan yang ada di dalam Yesus Kristus. Kami mohon kiranya Engkau boleh di dalam kasih-Mu menolong kami juga ya Tuhan. Ketika menjalani hidup kami, apapun yang kami lakukan, ibadah kami, relasi kami dengan orang lain, sama saudara iman Kristen, dan juga kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Semua itu kami boleh lihat sebagai satu kesempatan untuk menyatakan kami adalah orang-orang yang sudah mendapatkan kasih Kristus dalam kehidupan kami, dan ada kasih karunia
yang telah menyelamatkan hidupan kami. Kiranya Engkau boleh tolong kami untuk melihat bahwa hidup kami bukan milik kami sendiri, tetapi hidup kami adalah milik Kristus. Karena Engkau telah membayar kami lunas dengan darah Kristus. Sehingga kami bukan lagi memiliki kehidupan untuk menggenapi apa yang menjadi ambisi pribadi kami dan kehendak kami pribadi, tetapi adalah untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tolong kami Bapa, pimpin hidup kami, bawa kami untuk makin peka melihat segala hal dalam kehidupan kami yang tidak sesuai dengan perkenanan Tuhan. Sehingga kami boleh bertobat darinya dan kami boleh memperbaiki diri kami untuk makin serupa dengan Kristus. Jangan biarkan kami berjalan sendiri dengan keinginan kami, tapi biarlah Roh Kudus-Mu boleh senantiasa menuntun kami, mengontrol kami, dan mengarahkan kehidupan kami seperti yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin.